Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut nota kesepahaman antara Pertamina dengan dua raksasa energi global, ExxonMobil dan Chevron, membuka peluang kerjasama impor bahan bakar minyak dan minyak mentah. Meski demikian, Bahlil belum bisa memberikan kepastian apakah MOU tersebut juga mencakup rencana pembangunan kilang minyak baru di Indonesia. Seperti diketahui, Pertamina melalui entitas PT Kilang Pertamina Internasional telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan 3 perusahaan energi besar Amerika Serikat, yakni ExxonMobil, kemudian Chevron, dan KDT Global Resource. Nilai kesepakatan tersebut mencapai sekitar 15 miliar US dollar atau setara dengan 243 triliun rupiah. Itu salah satu diantaranya adalah membuka kemungkinan untuk impor BBM dan crude. Itu salah satu diantaranya. Bukan Amerika Serikat bangun kilang di Indonesia ya, Pak? Isi detailnya belum saya baca, tapi yang mereka sampaikan kepada saya itu. Ya, Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Tentara Nasional Indonesia menandatangani nota kesepahaman terkait dengan dukungan pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dan rawan bencana. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Tentara Nasional Indonesia menandatangani nota kesepahaman terkait dukungan pembangunan infrastruktur nasional. MOU tersebut ditandatangani oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Soleh Mustafa. Nota kesepahaman ini mencakup berbagai sektor strategis mulai dari pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, hingga penguatan sumber daya manusia khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dan rawan bencana. Jalan di daerah 3T, kemudian seperti di Kalimantan, Papua, dan sebagainya, dan selama ini menggunakan pola swakelola tipe 2 yang dikerjasamakan dengan pihak TNI. Sebenarnya ini bukan merupakan hal yang baru, tetapi merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman yang sudah dibuat setiap 5 tahun. Di tahun 2000, sudah berakhir bulan Januari, dan sekarang kita perbarui lagi untuk 5 tahun ke depan. Ya. Seperti diketahui, kolaborasi ini sejalan dengan amanat Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN serta mendukung implementasi program strategis. Adapun fokus pembangunan infrastruktur Kementerian PU pada 2025 hingga 2029 adalah sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, menurunkan ICOR di bawah 6, mengentaskan kemiskinan menuju 0% dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat perusahaan kelas kakap seperti Chevron dan Shell mulai menyisir lapangan migas dengan potensi besar di Indonesia. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan Chevron sudah mulai meminta data dan kemungkinan akan ikut bergabung di lapangan migas yang sudah pasti potensinya besar. Selain Chevron, Joko juga menyebutkan Shell sudah mulai meminta data kepada SKK Migas. Adapun wilayah yang masih memiliki potensi besar yakni Laut Andaman, wilayah Jawa Timur, bagian utara Bali, dan wilayah lain yang statusnya masih terbuka. Chevron lagi lihat-lihat. Jadi gini, Chevron itu dia lihat mau cari lapangan-lapangan yang besar, dan kalau bisa join dari lapangan yang sudah discovery yang besar-besar. Nah, tentunya K3Gas itu adalah minta buka open room kan ke pemerintah melalui SKK. Dari situ kita lihat, kamu buka data untuk siapa? Salah satunya untuk Chevron. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, SKK Migas mengungkapkan cadangan minyak Indonesia mencapai 4,31 miliar barrel. Sementara itu, cadangan untuk gas mencapai 51,98 triliun kaki kubik. SKK Migas mengungkapkan cadangan minyak Indonesia mencapai 4,31 miliar barel berdasarkan buku saku Kementerian Energi dan SDM Mei 2025. Sementara itu, cadangan untuk gas mencapai 51,98 triliun kaki kubik.
Dari 128 cekungan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia, baru 20 cekungan yang sudah berproduksi. Di sisi lain masih ada 68 cekungan potensial yang masih belum tersentuh. Adapun hingga saat ini terdapat 165 wilayah kerja atau WK migas di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 105 WK migas eksploitasi, 43 WK migas eksplorasi, 3 WK eksplorasi sedang dievaluasi, dan 14 WK dalam proses terminasi. SKK Migas juga mencatat realisasi lifting minyak mencapai 578.000 barel per hari atau BOPD per semester 1 2025 atau baru mencapai 95,5% dari target APBN sebesar 605.000 BOPD. Sementara itu, realisasi salur gas mencapai 5.483 juta standar kaki kubik per hari atau baru mencapai 97,4% dari target 5.628 MMSCPD. Tim Liputan IDX News. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan dengan kesepakatan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Donald Trump, Indonesia akan terus mendorong ekspor produk unggulan yang diminati pasar Amerika. Menko Erlangga menegaskan pemerintah menerima pengumuman resmi dari Presiden Trump terkait dengan penurunan bea masuk atas produk Indonesia ke Amerika Serikat. Erlangga menyebutkan sejumlah komoditas seperti gandum sudah mendapatkan tarif impor 0%. Sementara untuk komoditas yang masih dikenakan tarif 19%, pemerintah terus mendorong produk unggulan seperti tekstil, kemudian furniture, sepatu, apparel, hingga produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Sedangkan untuk impor migas dari Amerika Serikat, pemerintah masih menunggu finalisasi teknis dan framework perjanjian. Di samping itu, soal keberadaan perusahaan Amerika Serikat di kawasan ekonomi khusus, Erlangga menegaskan tidak ada perlakuan khusus dan semua mendapatkan fasilitas yang sama. Ya, berbagai komoditas kan sudah nol. Jadi sebetulnya impor kita dari Amerika seperti gandum dan yang lain memang sudah nol. Ya, kita akan mendorong tekstil, produk tekstil, kemudian juga kita akan bicara furniture, sepatu, aparel, kemudian juga kita punya produk seperti barang-barang manufaktur, itu juga home appliance elektronik, itu masih bisa masuk. Ya, tercapainya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait dengan tarif resiprokal 19% dari Indonesia ke Amerika Serikat, kemudian 0% begitu ya dari Amerika Serikat ke Indonesia ini memang di satu sisi bisa memberikan satu hal yang positif karena competitiveness dari produk-produk Indonesia ini akan lebih baik. Mengingat Indonesia mendapatkan jumlah ataupun persentase yang kecil kedua di wilayah ASEAN setelah Singapura. Jadi ini akan lebih menguntungkan di satu sisi begitu aja. Betul. Kalau kita lihat dari segi daya saing ada banyak sekali yang bisa kita maksimalkan begitu ya, tapi tidak mengesampingkan bahwa tadi ada 8 poin ataupun ada cukup banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya meningkatkan impor produk-produk pertanian, kemudian juga migas. Ini yang pastinya kita harapkan negosiasi dan hasil kesepakatannya tidak kemudian terlalu banyak merugikan Indonesia, karena kalau Indonesia saat ini juga menjalin kesepakatan dengan Uni Eropa, ini sudah sangat diuntungkan dengan tarif 0% begitu ya. Jangan sampai tekanan-tekanan dari Amerika Serikat juga membebani Indonesia dalam menyeimbangkan perdagangan dengan negara-negara lainnya. Yes, itu dia win-win solution lah begitu yang kita cari.